Halo teman-teman, selamat bergabung. Ya sayang. Tidak baik situ. Tidak baik. Apa, Dek, mau apa? Tenifil. Baik teman-teman, kita masih menunggu pemateri kita ya.
Baik teman-teman, kita sambil menunggu Kak Tia ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar dengan jelas Kak? Alhamdulillah rabbil alamin. Suara saya gimana, jelas? Alhamdulillah jelas Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita dengan sampai jadi dan sampai bergabung pada kita. Terima kasih. Baik Kak, apa kabar Kak? Kak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kabar baik. Baik Kak, izin ya aku membacakan visi Kakak dulu. Baik, silahkan. Ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Baik nama Kak yang diperkenalkan untuk metode pendidikan dan bahasa itu bahasa Inggris dan Kak Tia mempunyai yang paling tua itu umurnya 15 tahun ya Kak? Ya Masya Allah. Dan yang paling kecil usianya 4 tahun. Nah Kak Tia juga didik untuk fokus di rumah, suka beraktivitas di rumah, namun untuk akses dengan dunia luar. Wah, berkonsentrasi sama sesuai dengan potensi yang beri. Ia juga telah mengikuti beberapa training dan pelatihan tahun 2024. Beberapa daurah yang diikuti, di antaranya ada daurah ada daurah ilmu dan daurah bersama yang diadakan oleh Al-Maghrawi. Nah, pada tahun 2002, ia mengikuti daurah internasional ilmu tajwid dan juga daurah kitab kajian yang diadakan oleh Dr. Syekh Ahmad Musa. Masya Allah. Kemudian profesi Kak Tia saat ini Kak Tia memutuskan untuk fokus membina anak-anak di rumah sambil terus belajar dan berkarya bersama suami Ruli At-Taqi. Kak Tia merintis Pusat Al-Quran Indonesia dan memilih tinggal bersama para santri di Villa Tahfiz At-Taqi. Sambil terus berinovasi dalam media pembelajaran Al-Quran, Kak Tia terus membina rumah fasih di Tanjung Pinang. Saat ini Kak Tia juga fokus pada kegiatan mengajar Al-Quran, mengisi kajian tadabur, dan seminar pengembangan diri muslimah. Masya Allah. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang judulnya Tahun Baru, Visi Baru, Menata Hidup dan Cahaya Islam. Masya Allah, malam ini judulnya sangat luar biasa ya Kak. Di pada tahun 2025 ini, di awal bulan 4. Masya Allah. Baik, langsung saja pada Kak Tia pertama, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah hari ini Masya Allah sungguh malam yang berbahagia
ya malam minggu ya sebenarnya ya, Masya Allah, di saat mungkin para pemuda-pemudi yang di luar sana mungkin sibuk ya untuk malam mingguan. Tapi kita memilih di sini untuk belajar bermajelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, Masya Allah, tema kita hari ini memang luar biasa, pas banget momennya, ya, dengan tahun 2025. Nah, tahun baru, ya walaupun bukan tahun baru Hijriah ya, bukan tahun baru Islam, tapi ya sebenarnya Islami, gitu, sesuai bedanya kalau Hijriah itu berdasarkan perhitungan bulan. Nah, kalau tahun baru Masehi ini ya berdasarkan perhitungan bumi mengelilingi matahari kan gitu ya. Nah, hanya mungkin yang jadi permasalahan adalah ketika kita ya terutama umat muslim ya, pemuda-pemuda Islam yang merayakan tahun baru tapi justru malah bukannya untuk jadi lebih baik, malah di malam tahun baru itu banyak yang berbuat maksiat, berbuat dosa, malah berfoya-foya, berhura-hura, ya menyalakan petasan-petasan yang malah jadi jatuhnya ke mubadiran ya. Nah, Masya Allah di sini nih yang hadir di sini ya beda gitu ya, beda dengan yang ya pada umumnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelopor gitu, jadi contoh buat yang lain, generasi muda yang lain. Nah, ketika di momen tahun baru inilah jadi momen kita untuk ya menata lagi kehidupan kita ya, menata lagi sesuai dengan temanya, tema hari ini, tahun baru, visi baru, menata hidup dalam cahaya Islam. Nah, kita mulai menata lagi gitu, merapikan lagi ya, bagaimana nanti kehidupan selanjutnya gitu ya ke depan. Nah, kita evaluasi dulu dari yang lalu-lalu, dari tahun yang sebelumnya atau bahkan tahun sebelumnya lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai cahaya Islam ya, pasti kita ya ininya sama Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat Islam, dan tentunya kita meneladani Rasulullah. Nah, oleh karenanya kita akan bahas dulu nih kenapa Allah menciptakan manusia. Nah, kalau kita misalnya melihat melihat di dalam Al-Quran, kenapa sih Allah menciptakan manusia? Nah, kalau kita baca nih di surah Az-Zariyat, mungkin teman-teman semuanya bisa buka di rumah nih surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56, maka di situ Allah berfirman, inna khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin ya, melainkan hanya untuk beribadah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tuh apa sih? Nah, ini yang perlu kita tahu banget ya. Kita tahu pasti banget, karena ibaratnya kayak misalnya kita Nah, kita masak deh ya, ini karena kayaknya banyak perempuan. Nah, biasanya kalau kita masak gitu ya, menciptakan sebuah resep, kemudian kita, atau misalnya kita masak sayur gitu, sayur sop, nah sama ayam goreng gitu. Tujuannya apa sih biasanya kita terdorong untuk masak? Apa Kak? Biasanya kenapa sih kita mau masak gitu? Terdorong sampai kita punya motivasi untuk masak karena kita lapar gitu ya. Bisa lapar, kita mencari makanan gitu ya. Ya enggak? Atau gimana? Bosan gitu, memenuhi menciptakan resep baru. Pasti kita punya tujuan gitu kan ya. Yang masak, yang menciptakan, atau melahirkan sebuah karya itu pasti ada tujuan. Nah, begitu juga dengan Allah gitu. Allah enggak menciptakan manusia itu dengan iseng-iseng aja gitu, atau hanya dengan sia-sia ya. Tapi Allah menciptakan kita dengan tujuan gitu. Nah, sebelum kita nanti merancang hidup kita, menentukan target kita di awal tahun ini, tahun 2025 kita pengen mencapai apa sih, atau 5 tahun ke depan kita mau mencapai apa gitu. Nah, maka kita perlu tahu dulu sebenarnya kehidupan kita ini Allah kasih untuk apa gitu.
Nah, maka kalau dari rujukannya di surah Ad-Dariyat, ya kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka di awal kita dalam menata atau ngerancang hidup kita, ya berarti kita niatkan tuh untuk ibadah. Karena pada hakikatnya kehidupan manusia ini ya dari Allah gitu. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian ya untuk Allah juga. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan nanti kehidupan kita ini kita juga akan hanya sementara ya di dunia. Kita akan kembali ke Allah. Jadi pada hakikatnya hidup kita ini ya dari Allah, untuk Allah, akan kembali ke Allah. Iya. Jadi kita hanya menjalani kehidupan di dunia ini ya sesuai dengan yang Allah inginkan gitu. Allah pengen kita apa? Ya pengen kita ibadah gitu selama di dunia. Nah, hanya kayak gimana nih ibadahnya? Apakah ibadah itu hanya berkaitan dengan sholat aja? Itu berarti kita harus 24 jam sholat gitu dulu. Atau kita puasa terus gitu. Atau baca Quran terus. Nah, itulah nanti yang akan mungkin kita rancang gitu. Sebenarnya bentuk ibadah ini apa aja sih, gimana gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi dari di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sana ketika Allah gitu ya berfirman berkata kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa manusia Allah ciptakan punya tugas tuh. Allah kasih tugas, punya misi. Nah, misinya yaitu menjadi khalifah di muka bumi, menjadi perwakilan di muka bumi, memakmurkan bumi gitu, bukan merusak bumi. Ya, menjaga bumi ini baik itu secara fisik gitu ya, maupun ya secara nilai-nilai moral, akhlak. Nah, karena Rasulullah juga kan diutus ya untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah diutus kepada manusia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Nah, kan kita punya peran. Nah, tadi selain kita punya tujuan hidup untuk beribadah, kita punya peran nih, kita punya tugas yang diemban selama kita hidup di dunia ini, selama kita ya sampai nanti akhir hayat gitu, yaitu menjadi khalifah gitu di muka bumi. Nah, ini kan baru umum gitu ya, khalifah di muka bumi ini kayak gimana sih gitu. Nah, nanti ini akan tergantung gitu sesuai dengan Allah. Jadi Allah itu menciptakan kita nggak hanya kosong melompong gitu. Nah, kayak kalau misalnya kita beli smartphone ya baru, kosong nggak? Enggak ya, ada apanya di dalam? Aplikasi yang ada aplikasi yang minimal Google gitu ya, kalau misalnya Android yang standar gitu kan. Lalu mungkin ada aplikasi-aplikasi tambahan gitu. Ada aplikasi tambahan sesuai dengan mungkin smartphone itu perusahaan yang menciptakan smartphone itu bekerja sama dengan perusahaan apa gitu, entah itu misalnya ada aplikasi bawaan ya selain Google, misalnya kadang-kadang suka ada tiba-tiba ada GNT gitu kan. Nah, atau apa gitu. Nah, pasti nggak kosong melompong gitu aja. Jadi udah ada tuh, udah terinstal gitu, udah terinstal aplikasinya. Dan pastinya juga ya aplikasi itu digunakan tergantung si yang pegang HP kan ya, si yang punya. Ya, ada mungkin smartphone-nya gitu kan. Aplikasinya ya sama gitu. Mungkin kita punya HP, punya smartphone, aplikasinya sama, tapi digunakannya berbeda. Nah, mungkin teman-teman semua di sini ya punya gadget dipakai buat medsos, Instagram, kemudian dipakai buat apa ya, ini dengerin kajian. Ya mungkin ada teman-teman yang lain ya untuk hanya sekedar yang hal-hal yang mungkin dibolehkan, tapi ya hanya melenakan aja, seperti hanya scrolling misalnya atau apapun itu. Jadi setiap yang diciptakan itu pasti ada dibekali satu potensi gitu ya. Nah, disitulah Allah juga memberikan mengkaruniakan kita nggak hanya
kosong gitu aja gitu. Allah menginstalkan fitrah-fitrah kebaikan. Nah, secara fitrah ya Allah menganugerahkan kita fitrah keimanan gitu. Jadi di alam ruh sana sebenarnya pada hakikatnya semua manusia itu beriman gitu, beriman kepada Allah. Jadi di alam ruh semua umat manusia sebelum dilahirkan sudah bersaksi gitu. Di surah Al-A'raf ketika Allah bertanya kesaksian untuk kita, alastu birabbikum, jadi siapa Tuhanmu, maka kita menjawab gitu, qalu bala syahidna, bahwa engkaulah gitu yang yang kami sembah gitu. Nah, kami bersaksi bahwa engkaulah yang kami sembah, engkaulah Tuhanku gitu. Nah, jadi sebenarnya semua umat manusia ini ya secara fitrah beriman gitu kepada Allah. Hanya nanti tergantung kita dilahirkan dari orang tua yang mana. Ketika misalnya kita dilahirkan dari orang tua yang muslim, maka kita akan menjadi seorang muslim. Ketika kita dilahirkan dari orang tua yang Yahudi, maka jadi Yahudi. Nah, yang dilahirkan dari Nasrani, maka kita menjadi Nasrani. Nah, jadi Allah sudah menginstalkan fitrah-fitrah kebaikan di dalam diri kita. Selain juga tadi fitrah keimanan, berarti hati, pikiran ya yang cenderung cenderung kepada Allah gitu. Nah, oleh karenanya kita mungkin bisa menemukan yang orang non muslim gitu ya. Terus masuk Islam. Nah, itu dia sebenarnya lagi kembali ke fitrahnya gitu. Karena sebenarnya fitrahnya dia seorang muslim. Nah, kita ya udah terinstal nih keimanan di dalam hati kita. Enggak hanya itu, Allah juga menganugerahkan kita akal, fitrah kita belajar ya, mempelajari sesuatu, bernalar, berakal, berpikir. Nah, itu udah Allah kasih itu ke kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita tuh enggak hanya kosong melompong gitu aja gitu. Allah kasih bekal juga. Nih, kasih bekal sebagai bekal kita menjalani kehidupan. Nah, jadi Allah juga memberikan fitrah bakat ya. Fitrah bakat itu yang pembawaan. Nah, pembawaan kita beda-beda gitu setiap orang. Ya, pembawaan kita yang satu mungkin dia suka keteraturan gitu. Keteraturan kalau misalnya ngerjain tugas gitu atau ngerjain sesuatu, dia harus berurutan gitu, sistematis. Ada mungkin yang lain teman kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu, dia ya pokoknya random aja gitu. Nah, atau ada yang suka berpikir, ada yang suka merasa gitu ya. Ada yang mungkin perasaannya peka ya, empatinya tinggi, mudah mengeluarkan air mata. Nah, ada yang mungkin dia bakatnya memimpin, ada yang tapi sukanya dipimpin gitu. Jadi beda-beda setiap manusia. Nah, disinilah nanti yang menentukan kita perannya apa gitu. Kalau tadi kata Allah peran kita di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, maka kita nih sebenarnya perannya apa gitu. Nah, ini yang menjadi sebelum kita menata hidup kita, sebelum kita menyusun visi hidup kita nih apa sih sebenarnya, mungkin nggak hanya setahun ini aja, tapi kita start from the end. Kita mulai dari akhir. Nah, kalau kata Stephen Atafi itu, kita mulai dari akhir. Kita memulai sesuatu, tapi kita lihat dulu akhirnya nanti mau kayak gimana. Kalau misalnya caranya gimana? Kita bayangin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita tuh pengen jadi manusia yang kayak gimana sih? Oh, 10 tahun ke depan, aku pengen jadi seorang misalnya ibu yang aktif bekerja di perusahaan gitu. Saya pengen bekerja di sini misalnya, sambil juga mengelola rumah tangga, mengurus suami misalnya gitu. Nah, misalnya 10 tahun ke depan kayak gitu. Kita visualisasikan itu, kita bayangin. Nah, ketika kita punya tujuan seperti itu. Nah, saya mau jadi seorang ibu yang bisa membantu orang banyak gitu melalui, karena kita misalnya sukanya di kesehatan gitu. Saya pengen, maka berarti saya mau jadi dokter, kalau nggak jadi perawat gitu. Maka 10 tahun ke depan, nah saya 10 tahun ke depan saya mau menjadi seorang ibu yang juga berperan di masyarakat,
membantu membantu orang yang misalnya ya tadi di bidang kesehatan gitu, kedokteran misalnya. Nah, jadi kita mulainya dari akhir gitu. Sehingga nanti baru kita mulai menyusun. Nah, maka langkah tahun ini apa nih kira-kira? Tahun depan apa? Seperti apa? 5 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi mulai dari akhir. Nah, tapi menuju kita tahu, wah 10 tahun ke depan kayaknya saya mau seperti ini, 20 tahun ke depan. Nah, itu kan perlu perlu bekal ya. Nah, kita perlu, jadi sebelum buat visi, maka langkah pertama banget yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal diri. Tadi kan Allah udah kasih, Allah menciptakan kita dengan tujuan beribadah. Allah juga kasih tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, itu baru yang umum tuh. Maka pasti di balik penciptaan kita ada misi lain. Jadi setiap manusia itu punya tugas khusus gitu di muka bumi ini. Nah, kita nggak tahu tuh kalau misalnya kita nggak mengenal diri kita. Apa yang saya sukai ya? Apa yang saya mampu ya? Apa yang saya suka? Yang mudahnya nih ya, yang ada empat hal yang bisa kita identifikasi. Apa yang saya suka dan saya bisa. Nah, saya suka, saya bisa. Lalu yang kedua, saya suka, tapi saya nggak bisa. Nah, itu kita flashback gitu ke belakang. Aktivitas-aktivitas apa yang saya suka, saya bisa. Saya suka menulis, tapi saya nggak bisa menulis gitu kan. Nah, nggak bisanya diidentifikasi apakah karena saya kurang ilmu atau memang saya udah dibekali ilmu tapi nggak bisa atau kenapa. Nah, saya suka, saya bisa. Nah, saya suka nih menyanyi gitu. Dan saya juga bisa gitu. Suara saya bagus, kemudian ketika latihan saya dengan mudah gitu untuk bisa mengikuti nada. Nah, contohnya tadi yang pertama berarti saya bisa, saya suka. Lalu saya suka, saya tidak bisa. Saya suka tapi saya nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga saya tidak suka tapi saya bisa. Saya nggak suka tapi saya bisa kalau melakukannya. Saya nggak suka ngurusin ngurusin bersih-bersih di rumah gitu kan. Tapi saya bisa, kalau saya lakukan saya akan bersih gitu, bersihin rumah. Kemudian atau misalnya masak, saya nggak suka, tapi kalau misalnya masak saya enak gitu. Itu bisa kita tahu dari pernyataan orang lain, misalnya, oh makanan kita enak. Saya tidak suka, tapi saya bisa. Kemudian saya tidak suka, saya tidak bisa. Saya nggak suka, saya nggak bisa. Nah, yang terakhir ini saya tidak bisa, saya tidak suka. Nah, jadi dari itu identifikasi yang paling mudah ya. Ada banyak lagi tools gitu ya untuk mengenal diri. Bisa tes psikologi, bisa misalnya kita dengan observasi, ya dengan pengamatan diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi bekal kita gitu. Untuk nanti kita merancang hidup kita. Bahwa nanti 10 tahun ke depan kita mau menjadi ini, 20 tahun ke depan saya mau menjadi itu. Nah, dari situlah baru kita breakdown tuh, kita pecah bahwa target kita tahun ini adalah apa. Maka misalnya saya untuk jadi dokter gitu, dokter yang hafal Quran misalnya. Saya pengen berarti tahun ini saya mulai deh belajar Al-Quran gitu, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian saya mulai menghafal sambil juga saya fokus di sekolah gitu, misalnya kalau masih sekolah, untuk mendapatkan nilai yang baik gitu sehingga bisa masuk ke kuliah ke kedokteran. Nah, jadi gitu kita mulai dari akhir gitu, start from the end, untuk kita bisa menentukan langkah-langkah kita, target-target kita, goals kita dari tahun ke tahun. Nah, jadi ini
Sungguh proses yang lumayan panjang ya untuk mengenal diri kita. Nah, ini mengenal diri yang paling utama. Bagaimana kita mengenal diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak bisa, kayak gitu. Nah, ini udah Allah instankan gitu di dalam diri kita. Hanya yang menjadi kendala adalah distraksi saat ini nih. Ya, saat ini yang memang zamannya udah digital, kemudian aktivitasnya mungkin beda gitu sama sebelum-sebelumnya. Nah, jadi sehingga kita kurang yang menjadi kendala adalah kita kurang terpapar gitu dengan aktivitas-aktivitas yang beraneka ragam. Nah, kita nggak nyobain gitu berbagai aktivitas. Jadi kita nggak tahu kita bisa apa sih, kita sukanya apa gitu. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyobain. Nah, jadi ketika ya mungkin untuk di awal di tahun ini gitu ya teman-teman semua bisa punya target untuk bagaimana mengenal diri kita. Bakat kita nih sebenarnya apa sih gitu, minat kita apa sih, sehingga nanti kita bisa menentukan langkah yang tepat gitu. Jadi kalau banyak gitu ini pengalaman ya saya pribadi, mungkin teman-teman saya juga dulu ketika kuliah gitu, kuliah banyak yang dia salah ambil jurusan gitu. Nah, karena mungkin dulu ya karena ada banyak intervensi, bisa jadi saran dari orang tua atau misalnya dari guru, atau ya itu jurusan itu memang populer deh gitu ya. Tapi ternyata ketika dijalani, ketika misalnya mulai di perkuliahan, wah saya nggak srek ini, saya nggak suka nih pelajaran ini, saya nggak suka bidang ini. Bahkan itu berlarut sampai kita bekerja gitu, udah jadi profesi gitu, dan akhirnya nggak nyaman, nggak betah ngejalaninnya, dan akhirnya ya kita nggak suka gitu menjalaninya, tapi kita bisa tuh. Nah, karena apa ya? Karena diiringi dengan ilmu gitu. Nah, ini kalau bisa sih jangan sampai terjadi sama diri teman-teman semua gitu ya, karena kita kurang mengenal diri, maka kita jadi salah mengambil langkah. Kita salah mengambil langkah ya, salah satunya adalah tadi salah ngambil jurusan, atau salah milih nanti pekerjaan. Ya sebenarnya pekerjaannya misalnya kita nggak suka, tapi nggak ada lagi gitu misalnya, atau ya gimana lah gitu akhirnya kita menjalani yang nggak sesuai dengan ini kita gitu. Allah udah kasih potensi kita yang sangat besar gitu, tapi nggak bisa kita kembangin gitu, karena kita nggak kenal sama diri kita nggak tahu gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah sebelum kita menata hidup, merancang gitu kan life design kita, desain kehidupan kita. Mungkin nggak hanya dalam satu tahun gitu ketika kita menata hidup itu. Justru ketika kita menata hidup itu, merancang kehidupan kita ya sampai akhir gitu, sampai akhir kita hidup di dunia ini terancang 20 tahun ke depan, kemudian kita pecah-pecah 5 tahun, terus 3-5 tahun, terus per tahun, kayak gitu. Nah, jadi fitrah-fitrah kebaikan yang udah Allah kasih ke kita, nah itu nanti menjadi potensi potensi kebaikan yang kemudian ketika diasah, ketika kita tahu nih potensi kita, kemudian diasah, maka itu jadi kekuatan, jadi potensi kekuatan. Nah, itulah nanti yang akan mengembangkan diri kita, melejitkan potensi kita, dan kita bisa menjalani misi kita di dunia ya dengan optimal. Nah, jadi itu bagaimana kita menata kehidupan kita sesuai dengan sesuai dengan petunjuk Allah gitu dalam Al-Qur'an, kemudian sesuai dengan teladannya Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu diutus, kalau kita ngambil pelajaran dari ininya Rasulullah ya, lifetime-nya Rasulullah, timeline kehidupannya Rasulullah. Rasulullah itu diutus di usia berapa? Ada yang tahu? Diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul di usia berapa? Di usia? Dulu kalau nggak salah ya. Berapa? 40? Iya. Di usia 40. Rasulullah menikah di usia 25 tahun sama Khadijah.
Nah, saat itu Rasulullah di usia 25 tahun itu lagi masa ini nih mengenal dirinya, kemudian melakukan berbagai aktivitas, salah satunya aktivitasnya yaitu berbisnis gitu kan, berjualan, dan akhirnya kemudian sampai ketemu sama Khadijah. Di usia 40 tahun itu adalah usia yang matang gitu. Rasulullah udah menemukan jati dirinya, kehidupannya. Jadi selama usia 25 sampai 40 tahun itu ya Rasulullah itu lagi mencari misi hidup yang jati dirinya itu, misi hidup yang yang memang Allah ini kan untuk Rasulullah, dan akhirnya di usia 40 lah Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Nah, jadi sampai usia 40 kita terus mengenal diri kita terus mengembangkan potensi kita. Nah, jadi dari usia 25 sampai 40 Rasulullah melakukan berbagai aktivitas, kemudian Rasulullah mengenal dirinya, kemudian Rasulullah juga banyak bertemu dengan orang, melakukan bisnis, melakukan negosiasi, kemudian berinteraksi, bergaul dengan berbagai manusia juga, gitu, bertemu dengan banyak kaum, bahkan mungkin dari negeri ke negeri gitu. Rasulullah sebelumnya kan ikut juga sama pamannya ya. Nah, di usia sebelum 25 tahun Rasulullah ngapain gitu. Nah, di sana Rasulullah belajar gitu. Di sana mulai dari usia kecil itu ya, kalau misalnya kita ini usia SD ya, usia 9 tahun 10 tahun itu kan Rasulullah mengembala kambingnya. Nah, di sanalah Rasulullah explore gitu. Explore di alam, mengembala, kemudian Rasulullah juga banyak melakukan eksplorasi gitu, belajar. Nah, disitulah Rasulullah mengembangkan fitrah belajarnya, akalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat timelinenya Rasulullah, ya di masa kecilnya Rasulullah sampai di masa remaja menjadi pemuda, terus Rasulullah banyak belajar di alam, banyak belajar bereksplorasi, mengembala kambing. Kemudian setelah usia 10 tahun Rasulullah magang gitu ya. Di 15-an tahun itu Rasulullah magang sampai 25 tahun sama pamannya. Ikut pamannya berkeliling berjualan gitu, magang. Nah, di usia 25 tahun Rasulullah udah punya usaha sendiri. Ya, udah mencoba banyak aktivitas. Nah, di sanalah proses mengenal diri, kemudian akhirnya di usia 40 lah Allah mengutus Rasulullah menjadi seorang rasul. Di sanalah usia paling mapan gitu ya, ajak ketika dari usianya manusia. Nah, itu insya Allah bagaimana langkah-langkah kita menata kehidupan, merancang hidup kita diawali dari akhir gitu ya. Di akhir nanti kita pengen jadi apa, pengen jadi yang kayak gimana, kita pengen jadi orang yang dikenang sebagai seorang apa gitu kan. Apakah menjadi seorang yang bermanfaat, apakah kita ingin menjadi seorang yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana atau yang zalim gitu kan. Nah, itu semuanya ada pilihannya di kita. Apakah kita ingin menjadi seorang yang yang berguna gitu bagi orang tua kita ya, atau apa gitu. Nah, itu semuanya kita tidak bisa dapatkan, kita nggak bisa tahu kalau kita nggak mengenal diri kita. Jadi langkah awalnya itu mengenal diri kita. Mungkin itu kakak-kakak semuanya, bagaimana kita menata hidup dalam cahaya Islam, yaitu kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkan tuh di kehidupan. Nah, mengenai pembahasan fitrah itu panjang banget, bagaimana kita menggali minat bakat itu nanti ada sesi lainnya gitu untuk untuk kita, karena mengenal diri itu memang proses yang panjang. Ya, demikian itu ya, insya Allah bagaimana kita menata visi baru dan menata kehidupan kita. Ya, Masya Allah sekali ya Kak ya. Sangat bermanfaat bagi yang Ada sesi tanya jawab ya? Ya, baik.
untuk sahabat baca kita itu katanya bisa di komen. Mau tanya dari dua tahun gimana Suara Kak? putus-putus. Suaranya putus-putus ya Kak? Putus ya? Apa-apa? Gimana? Kalau ada yang bertanya di luar gimana? Apa boleh? Ya semoga saya bisa jawab ya. Kalau boleh saya ingin bertanya. Kalau bisa sih tema kita, tapi kalau misalnya ya berkaitan sedikit boleh, silahkan. Tentang agama Islam juga gitu. Pengen tanya sebagai perempuan ini kan kita Ada apa? ada haid. Hmm. Di masa haid itu kan tentu kita sebelum haid kita iman kita kuat gitu lah. Menurun gitu ya, nggak mood kayak gitu. Apa yang diperintahkan tuh. Setelah apa yang diperintahkan itu ada dan lain-lain ya. Yang saya tangkap nih apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah gitu ya. Kalau misalnya kita lagi haid kayak gitu bukan, selain sholat, zakat, puasa gitu. Selain sholat dan puasa kali ya. Enggak Kak, ini masih untuk mana gitu. Untuk apa? Memperkuat iman ketika lagi haid. Ya, jadi perempuan itu secara fitrah memang sebagai madrasah melahirkan generasi Islamnya. Nah, oleh karenanya secara fitrah juga beda tuh secara fisik perempuan sama laki-laki. Ya, kalau laki-laki ya nggak bisa gitu kan, hamil, menyusui, haid gitu kan. Nah, jadi hanya perempuan nih yang punya fitrah. Jadi haid itu adalah fitrah kita sebagai seorang perempuan, nggak bisa dihindari gitu. Saya nggak mau haid gitu kan. Nah, terus gimana dong gitu ya kalau misalnya kita ya apalagi haid itu biasanya nggak mood, terus iman turun, gimana caranya supaya tetap bisa meningkatkan keimanan gitu ya. Ya Kak ya, itu nggak? Ya Kak. Gimana nih caranya ketika kita lagi haid supaya iman kita masih stabil gitu. Ya jangankan yang lagi haid gitu ya, yang lagi nggak haid aja gitu, yang lagi normal, iman itu emang naik turun. Iman itu emang naik turun ya, iman itu ya situ yang kus itu emang naik turun. Kadang kita lagi malas, kadang kita lagi rajin gitu, entah itu misalnya kesibukan dunia akhirnya kemudian kita lalai, kita lagi putut gitu, lagi lemah gitu, pasti naik turun memang. Nah apalagi kalau misalnya kita lagi haid itu yang nggak ada aktivitas sama sekali, sholat nggak boleh, puasa juga gitu kan ya. Nah terus gimana? Jadi baik yang baik lagi haid maupun nggak lagi haid. Nah kita supaya keimanan kita ini terus bisa, kalaupun turun gitu tapi ada naiknya. Jadi kalau turunnya 5 gitu, kalau bisa ya naiknya 6 gitu. Jangan turunnya 5 naiknya 1 gitu. Naiknya 2 terus turun lagi 5 lagi, jadi makin turun gitu kan ya, terpuruk keimanannya. Nah gimana caranya selain misalnya kita melakukan kan yang nggak bisa kita lakukan itu hanya sholat sama puasa kan ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lain ya, paling baca Quran ya, tapi itu baca Quran kan khilafiyah, perbedaan pendapat gitu. Ada yang bisa baca Quran dengan hafalan, mungkin bisa seperti zikir gitu kan ya, boleh gitu kita baca karena kita udah hafal terus jadikan zikir. Jadi
di antara ibadah-ibadah sekian banyak ibadah itu ya hanya sholat sama puasa aja yang nggak bisa kita lakukan gitu kan ketika lagi haid. Jadi ya kita masih bisa zikir, kita masih bisa istighfar, kita masih bisa bertasbih, bersolawat, kita masih bisa baca buku. Nah, kita masih bisa ketemu sama orang-orang soleh. Nah, ini ketemu sama orang-orang soleh ini yang rezeki dan yang bisa ketika kita bertemu sama orang soleh, ketika kita bertemu sama orang yang beriman gitu ya, maka kecipratan gitu. Kita tenang gitu bawaannya. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang soleh, nah oleh karenanya, mungkin salah satunya kita memang harus punya komunitas yang selalu bawa kebaikan, yang orang-orang soleh semua gitu. Berarti kita nggak boleh nih berteman dengan yang nggak beriman, bukan nggak boleh, tapi minimal kita punya circle yang kalau misalnya kita ngumpul, ingat sama Allah gitu. Ketika kita ngumpul, kita tuh langsung meningkat gitu keimanannya. Nah, salah satunya mungkin ini ya, apa ini namanya, PKCQ. Nah, pemuda kundus cinta Al-Quran kan Masya Allah gitu, ketika kumpul ingatnya Quran gitu, gimana nggak meningkat gitu kan keimanannya. Nah, jadi kita punya komunitas yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Nah, ini udah luar biasa. Jadi insya Allah tuh kalaupun kita lagi haid nggak turun-turun amat gitu imannya, karena masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, kita ketemu aja sama teman-teman teman-teman yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan, yang cinta Al-Quran juga gitu kan. Insya Allah tuh keimanan kita akan terus meningkat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari PKCQ hampir jam juga materi yang terakhir pada malam hari ini kita bisa terakhir kali ya Kak, kita ini ada terakhir nih satu tips kalau kita mau bikin target. Iya. Nah, Boleh. Selain tadi mengenal diri kan ya, kita bisa ada pernah dengar nggak SMART namanya? SMART itu jadi yang pertama S-nya spesifik. Jadi kalau kita mau bikin targetan, goals, visi, spesifik apa nih yang mau kita raih gitu. Kita mau hafal Quran tahun ini. Nah, mau hafal Quran. Kemudian measurable ini terukur gitu, hafal Quran. Berarti ukurannya apa kalau kita berhasil? Oh, saya bisa menyetorkan hafalan. Kalau misalnya hafal Quran 1 juz, berarti 1 juz itu bisa disetorin gitu. Dari dari saya juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, measurable bisa diukur keberhasilannya. Kemudian attainable itu waktu ya, time sebentar apa nih nah ini diperkenalkan sama metode spesifik tadi ya, measurable, achievable, bisa diraih gitu, bisa diraih. Mungkin nggak nih dalam setahun ini kita bisa ngafal 1 juz. Nah, bisa diraih itu 1 juz. Berarti dalam 12 bulan kita ngafal seberapa tuh? Dibagi itu 12 bulan. 1 bulan 1 surat misalnya. Nah, kemudian relevan nggak nih buat kita? Ya, bisa nggak nih gitu, relevan nggak? Kemudian times, T yang terakhir itu time. Ada ukuran waktunya. Berarti tadi dalam setahun bisa 1 juz disetorkan kepada guru. Nah, itu spesifik, measurable bisa diukur, kemudian achievable bisa diraih gitu kan ya, jelas ukurannya. Kita juga mampu, kita ukur kemampuan kita, kemudian relevan dengan kita, dan ada waktu yang membatasi kapan.
kita mau selesai juz 30. Mungkin itu jadi terakhir dari saya ya, atau bagaimana kita bisa menyusun smart goal yang bisa kita terapkan langsung. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus mengenal diri kita, karena semakin kita mengenal diri kita, kita akan semakin mengenal penciptanya. Ya, kita akan semakin mengenal Allah, dan ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita akan makin banyak bersyukur dan makin meningkat keimanan kita, insya Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang makan. Terima kasih kepada pada malam hari ini. Semoga kita bisa kebijakan yang kita agar tidak baik. Saya mohon dan kepada Allah pun mari sama-sama kita akhiri dengan hadis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.